Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kita akan belajar mengenai alkena. Alkena itu apa? Yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Jadi ada strep 2. Kalau kemarin alkana kan strepnya cuma 1. Kalau sekarang alkena strepnya ada 2. Kemudian rumusnya adalah CnH2n, ya seperti itu ya. Jadi misal C-nya 3, berarti hanya 2 dikali 3 berarti 6 ya. C3H6 seperti itu. Kemudian untuk tabel nama alkenanya bisa dilihat di bawah, ada etena, propena, butena, dan sampai dekena. Seperti itu ya. Kemudian untuk penamaan senyawa alkena sendiri, yang pertama kalian harus mencari rantai induk atau rantai terpanjangnya atau rantai utama ya, seperti alkana. Kemudian jangan lupa memberi nomor pada rantai induk. Penomorannya itu dimulai dari rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2, bukan yang paling dekat dengan cabang ya. Setelah itu untuk rantai lurus, penamaan dimulai dari nomor ikatan rangkap, diikuti nama rantai utama atau induk. Untuk rantai bercabang, penamaan dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, nomor ikatan rangkap, kemudian nama dari alkena atau rantai utamanya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk alkena ini penamaannya hampir sama dengan penamaan dari senyawa alkana, namun di sini bedanya adalah pada penomoran. Coba kita lihat contoh pertama terlebih dahulu ya. Nah, kalau di soal ini ikatan rangkapnya kan di sebelah sini ya. Cara yang pertama kita harus menentukan ikatan rantai utamanya terlebih dahulu atau rantai induknya. Jadi kita cari rantai terpanjangnya di sini, yaitu ini ya, saya garis bawahi. Kemudian apabila sudah menentukan rantai utama atau rantai induknya, kita kasih penomoran. Nah, di sini penomoran bukan dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, namun di sini dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkapnya di sini berarti kita mulai penomorannya dari sebelah kiri. Berarti di sini bisa ditulis 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? Kemudian jika sudah dikasih penomoran, maka yang harus kita tulis yaitu pertama dilihat dari cabangnya. Cabangnya itu ada di nomor 2. Kemudian gugus alkil atau cabangnya ini adalah metil ya. Setelah itu kita baru bisa menulis ikatan rangkapnya itu di mana, seperti itu. Kalau ikatan rangkapnya di sini, kita nulisnya itu nomor 1 karena antara 1 dan 2 yang paling kecil adalah 1 ya. Berarti kita tulis 1, kemudian kita tulis alkenanya itu C-nya ada berapa di rantai utamanya. Ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 rantai. Ada 4 atom karbon, berarti butena. Jangan lupa ininya menjadi menjadi butena, bukan lagi butana. Bisa dipahami karena ini alkena ya. Kemudian ini mengikuti alkena. Seperti itu. Kemudian untuk contoh 2 ini sama pengerjaannya. Yang pertama harus dicari terlebih dahulu rantai utama atau rantai terpanjangnya. Berarti ini rantai utamanya ya. Setelah itu kita kasih penomoran, harus dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Berarti kita mulai dari kiri, soalnya kalau dimulai dari kanan itu lebih jauh dari ikatan rangkap. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Setelah itu kita bisa menamainya. Kita mulai dari nomor cabangnya dulu ya. Cabangnya ini ada di nomor berapa? 2 sama 3, kita tulis 2,3. Ingat ada 2 cabang, berarti kita perlu nulis D itu 2. Kemudian cabangnya namanya apa? Metil, 2,3 dimetil. Lalu ikatan rangkapnya di nomor antara 2 dan 3, kita pilih yang paling kecil, berarti 2. Ada 5 atom C, 1, 2, 3, 4, 5 di rantai utama, berarti
metil metana pentena ya, pentena, jangan lupa ini diubah menjadi pentena karena alkena. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil 2 pentena. Lalu bagaimana ketika soalnya itu yang diketahui terlebih dahulu adalah nama dari senyawa alkena, terus kalian diminta untuk membuat ikatannya ya, rantainya seperti itu. Jadi yang pertama harus kalian ingat, karena ini adalah alkena, bisa dilihat dari sini ya, ena berarti dia termasuk alkena. Dan kalian juga harus ingat kalau karbon itu bisa mengikat 4 ikatan ya, 4 ikatan seperti itu, harus diingat 4. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah dari belakang terlebih dahulu. Ini berarti ada ikatan rantai utamanya ya, heksena. Heksena berarti ada 6 atom karbon. Kita tulis dulu C-nya itu 6. Dikasih jarak supaya nanti kalau ada H-nya itu bisa ada space untuk atom H-nya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 atom karbon. Kemudian ini ikatan rangkapnya berarti ada di nomor 2. Kalau di nomor 2 berarti sekitar di sini ya, karena ini kalau dinomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh dari kanan kalau soalnya seperti ini ya. Berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 2, kita kasih di sini ya. Terus ada metil, cabangnya itu metil berarti CH3, ada D-nya berarti ada 2 CH3 di nomor rantai utama 2 dan 4. Berarti nomor 2 berarti sini kita kasih cabang metil, sama di nomor 4 kita kasih cabang metil seperti ini ya. Jadi ini 2,4 dimetil, kemudian 2 heksena, kemudian yang terakhir tinggal kita tambahkan atom H. Bagaimana cara menentukan atom H-nya itu ada 1, 2 ataupun 3. Jadi kita tulis dulu H ya, misal di sini. Di sini karbonnya itu baru mengikat 1 ya, karena strapnya ada 1. Berarti ingat, karbon mengikat 4 ikatan. Berarti hanya tinggal nambahin. Kalau udah strapnya 1, kita tambahin 3. Jadi di sini karbonnya udah mengikat 4. 1 sama hanya 3 berarti sudah mengikat 4. Kemudian kita lihat C yang nomor 2. Di sini dia sudah mengikat 4. Dilihat dari mana? Strapnya sudah ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tidak perlu ditambahi H lagi. Kemudian nomor 3 berarti kurang H berapa? Ya, kurang H1 ya, karena di sini sudah 1, 2, 3 tambah 1 berarti 4. Di sini berarti kurang 2H. Terus di sini juga hanya kurang 2, kemudian di sini baru mengikat 1 berarti hanya kurang 3. Seperti itu ya jika menemukan contoh soal seperti ini. Semoga bisa dipahami.